Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala sairil adyan. Allahumma salli ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, patut kita sadari bahwa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk Indonesia, negeri kita tercinta. Seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi, dan agresi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bahkan berbagai ekses negatif pun tidak bisa terelakkan. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu bertonton beratnya, dengan sindikat jaringannya yang telah menggurita di tengah masyarakat kita. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara besar yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak, peringkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya, baik yang bersumber dari daratan serta lautan, sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kuat untuk bisa mengeksplorasikan beberapa sumber kekayaan alam terbesar di dunia ini. Seorang sosiolog Islam, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan, bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Bangsa. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Firman Allah tersebut memberi penegasan kepada kita untuk giat bekerja, Berkarya dan berusaha. karena bekerja dan berusaha merupakan tuntutan kehidupan di dunia ini yang bernilai ibadah. Jika ayat tersebut kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu merupakan sigat amar atau perintah. Di dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul karangan Al-Ghazali dijelaskan dalam kaedah usul fiqh. Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan arti kewajiban. Lalu hadirin, dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni pada jilid 4 juz 11 halaman 201 sampai 202 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu merupakan amal soleh yang dilakukan manusia dan disaksikan oleh Allah, Rasulnya beserta orang-orang mukmin. Dan kalimat fayunabbi'ukum yang artinya Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang telah manusia kerjakan selama hidup di dunia ini. Hal tersebut senada dengan ungkapan Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 670 sampai 671. Demikian pula yang diungkapkan oleh Dr. Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, yakni pada juz 11 halaman 41 sampai 44 menjelaskan bahwa kalimat i'malu merupakan perintah kepada manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahliannya. Jika kita cermati lebih jauh, dalam Islam perintah bekerja selalu diseimbangkan antara kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Anas. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu
حتى يصيب جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكون كلا على الناس. Tidaklah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Saudaraku, seiring dengan hadis tersebut serta sejalan dengan tekad dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan etos kerja yang tangguh, maka dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualitas, Berdaya saing, berwawasan luas dan berintegritas. Dalam konsepsi Islam, perintah ibadah selalu dikaitkan dengan perintah bekerja. Ini artinya, saudaraku, perintah bekerja sudah menjadi bagian yang melekat dalam sendi-sendi kehidupan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 berikut ini. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 14 halaman 231 sampai 232 menjelaskan bahwa kalimat fantashiru yang berarti bertebaranlah, maksudnya setelah melaksanakan solat fardu Jumat, maka diberikan kebebasan kepada umat manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahliannya. Hadirin yang berbahagia,
Demikian pula yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni pada jilid 4 halaman 439 sampai 440 menjelaskan bahawa kalimat fantashiru yang berarti bertebaranlah kamu di muka bumi. Perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau artinya boleh untuk dilakukan, yaitu mencari rezeki dari Allah agar memperoleh keberuntungan pada hari Jumat. Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam kitabnya Safwatul Bayan Lima'anil Quran menjelaskan, Ai idza qudiyatis shalah tafarraqu litasarrufi fi hawaijikum. Jika kamu telah menunaikan salat, maka berpencarlah bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Begitu juga dengan ungkapan mujahid Islam yang mengandung spirit dan sugesti, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 karangan Al-Hafiz Abu Fida Ibnu Katsir yang berbunyi, Ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Jika malam bagaikan rahib-rahib yang taat beribadah, namun jikalau sang fajar menyingsing, laksana serigala bersimbah balu, berkuah keringat, mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. saudaraku, di era globalisasi saat ini, menuntut sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi, yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap segala situasi terkini, dan tentunya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Qur'ani. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, Silakan tidur dalam keterbelakangan. siapa yang enggan untuk meningkatkan skill atau keterampilannya, Siap-siap meratap dalam pengangguran. siapa yang lemah etos kerjanya, Akan dikilas oleh kemajuan zaman. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, berusaha dan meningkatkan etos kerja merupakan kewajiban dalam kehidupan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, maju mundurnya pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan etos kerjanya. Mari sama-sama kita hayati senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerjamu, menggapai negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, sing-singkan lengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia. Indonesia. Akhirnya buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi